Sore maksud kami. Iya, selamat sore, selamat sore. Ya, Bagaimana komentarnya setelah Indonesia masuk di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? ya. Jadi dari hasil drawing yang dilaksanakan sore ini tentu itu adalah yang terbaik apapun yang sudah dihasilkan dalam drawing. Dan yang kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan di bulan Oktober nanti. Dan yang membuat kami juga senang adalah yang pertama kita sudah pernah menghadapi Saudi dan juga pernah menghadapi Irak. Artinya dari dua negara ini sudah pernah kita hadapi dan kita sudah bisa tahu dari sisi kelebihan dan kekurangan, dari sisi lemahnya di mana dan juga sisi kekuatannya di mana. Dan tadi saya juga sudah berbicara dengan Coach Patrick sedikit berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi. Tentu dengan lawan yang akan kita hadapi ini kita memerlukan energi yang lebih lagi. Bagaimana kita bisa menganalisis permainan dari tim lawan yang akan kita hadapi. Intinya lawan yang akan kita hadapi pernah kita bersama-sama di baik itu di round sebelumnya dan akan kita persiapkan di round 4 ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kami meyakini insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa lolos. Ya Pak Sumarji, seperti Anda sebutkan tadi bahwa timnas Indonesia memang sudah mengenal permainan Arab Saudi dan juga Irak begitu karena memang sudah bertemu sebelumnya. Seperti Anda sebutkan terkait dengan kekuatan dan kelemahan, apa yang bisa diantisipasi oleh timnas Indonesia terkait dengan kekuatan dan juga kelemahan dari kedua tim dari kedua negara ini? Ya baik, yang pertama, yang kita tahu bahwa saat sekarang ini bagaimana kita bisa, kemarin kita menghadapi Saudi, kita bisa mengalahkan, dan memang kalau dilihat sebelumnya kita boleh dikatakan selalu kalah dengan Irak. Ingat, tetapi itu dulu, dan di round 3 kemarin kita tidak ketemu sama Irak, kita ketemu sama Saudi. Artinya dari semua hal, dari dua negara ini, tentu kita sudah mempunyai catatan-catatan penting yang akan bisa kita pakai untuk bisa mengalahkan lawan kita. Intinya begini, dengan keberadaan tim kepelatihan yang ada saat sekarang ini di bawah Coach Patrick, semuanya akan bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentu akan bisa membuat timnas Indonesia akan semakin baik ke depannya. Pak Sumarji, Anda juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia memerlukan energi yang lebih besar lagi ke depannya begitu. Apa persiapan? Ya. Ini energi tentu terkait juga dengan energi fisik dan juga mental begitu. Ya, semuanya yang harus kita persiapkan. Karena begini, tentu berbeda antara round 3 dan round 4 ini. Kalau round 4 ini kan kita harus betul-betul menyiapkan energi yang lebih. Artinya apa? Artinya dari sisi tim kepelatihan harus betul-betul menyiapkan sisa waktu yang ada. Karena ini sisa waktunya cukup panjang dan kita sudah tahu. Maka dengan sisa waktu yang ada ini, energi yang akan kita pergunakan untuk betul-betul bisa menganalisa dan menganalisis tim yang kita hadapi, negara yang kita hadapi, tentu itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan tentunya ujungnya adalah bagaimana kita bisa membuat tim ini semakin bagus, semakin baik dan intinya kita bisa menang. Baik, Pak Sumarji, yang juga menjadi sorotan ini terkait dengan nama Oleh Romeni begitu yang cedera. Ya, Bagaimana kondisinya? ya, Apakah ya. kapan begitu bisa kembali turun bermain? Sesuai informasi yang kami dapat, baik melalui Pak Ketua Umum yang sudah menyampaikan kepada PTN, intinya memang kita tahu ke kondisi Oleh memang boleh dikatakan saat sekarang ini cederanya cukup parah dan mungkin bulan September akan kita lihat kembali. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dengan situasi yang ada saat sekarang ini PR besar tim kepelatihan untuk bisa mengoptimalkan yang ada. Sekali lagi mengoptimalkan yang ada pada sisi penyerang. Inilah yang harus kita, tadi di awal saya sampaikan, perlu adanya energi yang lebih berkaitan dengan mempersiapkan ini. Sekali lagi apapun yang terjadi berkaitan dengan Oleh, tetap akan kita carikan opsi yang terbaik dan akan kita persiapkan yang terbaik untuk mengganti posisi Oleh jika Oleh memang tidak bisa bermain.
Yang mempersiapkan opsi terbaik termasuk salah satunya mengganti juga dengan pemain yang kualitasnya kurang lebih sama begitu ya Pak Sumarji. Ada muncul nama Betul, seperti betul, Jens betul. Reven atau memang akan mencari nama-nama lain ataupun naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia? Ya, jadi tadi sempat saya juga berbicara dengan Coach Patrick untuk mengantisipasi itu semua. Tentu semua kan juga harus kita lihat kalau misalkan memang ada pemain yang bisa kita naturalisasi dengan grade yang kita butuhkan, kualitas yang kita butuhkan, tentu itu sangat terbuka gitu. Artinya memang opsi-opsi yang itu di sisa waktu yang ada ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan tadi nama Jens Reven, Pak Sumarji? Ya, semua bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa tadi sempat juga saya berbicara dengan Coach Patrick berkaitan dengan Jens Reven. Tetapi kita ingat bahwa untuk bisa mengisi slot yang ditinggalkan Ole itu kan kita harus banyak pertimbangan dan kita juga harus betul-betul mencari posisi pengganti yang memang betul-betul layak untuk di tempat itu. Semua memungkinkan, kita lihat masih ada waktu. Kalau memang Jens Reven memang memungkinkan dan memang itu bisa, kenapa tidak gitu. Tetapi kembali lagi tidak semudah itu untuk bisa mengganti posisi yang memang posisi yang sangat sentral untuk di timnas ini. Kalau kita melihat jadwal bertemu dengan Arab Saudi yang memang sudah langganan Piala Dunia begitu, Pak Sumarji, ini bukanlah langkah yang mudah begitu. Apakah terkait dengan latihan ataupun training camp akan dilakukan secara lebih panjang ataukah memang seperti sebelum-sebelumnya beberapa pekan baru melakukan training camp? Ya, baik. Jadi berkaitan dengan soal itu tentu kita akan mencari formulasi yang paling tepat. Kita akan melihat dan kita bicarakan ke depan ini dengan tim kepelatihan apa yang harus kita persiapkan. Apakah kita akan menggunakan opsi dengan melakukan TC lebih awal ataukah dengan opsi yang lain. Jadi sekali lagi ini kami belum bisa berbicara saat sekarang ini. Tentu ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan tim kepelatihan. Sekali lagi tim kepelatihan pasti akan memikirkan yang terbaik. Karena kan ini menyangkut juga cuaca dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat pertandingan terakhir timnas Indonesia juga sempat melawan Arab Saudi begitu dan juga Indonesia bermain cukup apik. Apa yang perlu dilakukan agar bisa mempertahankan permainan yang sama saat melawan Arab Saudi meskipun saat itu pelatihnya berbeda? Oh, begini. Kita tahu. Jadi kalau kita melihat anak-anak ini semuanya kan kondisinya itu kan kondisi yang memang betul-betul sudah lama bersama-sama. Artinya lawan yang kita hadapi baik itu Arab maupun Irak itu sudah pernah kita hadapi. Walaupun kalau kita ngomong memang trennya sangat positif ketika kita melawan Arab Saudi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa tren positif itu kan saat sekarang ini kan memang ada pada diri para pemain dengan kondisi para pemain yang ada saat sekarang ini yang bergabung di timnas senior ini kan betul-betul mereka mempunyai jiwa kebersamaan dan tentu dengan percaya diri yang lebih kalau kita menghadapi Saudi karena hasilnya memang cukup menggembirakan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ada Irak yang memang kemarin di home maupun away kita boleh dikatakan mengalami hasil yang negatif. Itu yang harus harus betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar supaya hasilnya juga nantinya akan baik. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Sumarji. Cukup, ya. Satu lagi Pak Sumarji, ini terkait dengan uji coba begitu. Yang terdekat Indonesia juga akan melakukan uji coba dengan dua negara timnas dari Timur Tengah, dari Kuwait dan ini. Lebanon. Ini biasanya timnas Indonesia bermain apik ketika laga kandang begitu. Apakah juga ada rencana untuk uji coba di tandang gitu di negara lain? Ya, hasil ini tentu akan menjadikan kita berpikir ulang kembali. Kemungkinan untuk kita bermain di luar Indonesia itu ada. Tentu itu menyesuaikan dengan jadwal FIFA Matchday yang ada. Sekali lagi saat sekarang ini kita akan lebih fokus dan tentu akan kita
lakukan opsi-opsi terbaik untuk bisa menghadapi lawan yang kita hadapi. Baik. Ya. Baik, harapan Cukup kita ya. bersama memang Baik. timnas Indonesia Ya. dapat bermain baik pada saat laga nanti. Terima kasih manajer Baik, timnas terima Indonesia kasih. Pak Sumarji Ya, telah terima bergabung kasih, bersama terima kami kasih. di Ya, Kompas ya, TV. terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, breaking news terkait dengan drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.